Kembali di Breaking News, pemirsa, gempa di Cianjur, Jawa Barat menelan 162 korban jiwa dan ratusan lainnya luka-luka. Dari 237 warga yang dirawat di RSUD Cimacan, 13 orang meninggal, sementara sisanya mengalami luka ringan hingga berat. Hingga saat ini korban meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Cimacan akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat mencapai 13 orang. Bantuan medis sudah berdatangan sejak Senin malam yang terdiri dari relawan dan tim medis dari puskesmas terdekat. Juga tim medis dari RSUD Kota dan Kabupaten Bogor turut diperbantukan. Pihak RSUD Cimacan pun mendirikan tenda-tenda darurat karena ruangan pasien penuh dengan pasien korban gempa. Sebagian pasien dengan luka ringan sudah diperbolehkan pulang pada kemarin malam dan pagi ini. Kini untuk pasien luka mencapai 213 orang. Sementara pasien yang mengalami luka pada bagian kepala harus dirujuk ke Rumah Sakit Daerah Bogor. Ada 6 pasien yang sudah sampai saat udah 6 pasien ya? Iya, ke Bogor karena kan jalur ke arah Bandung kan terputus. Jadi semua pasien yang dari Rumah Sakit Cimacan dirujuknya ke arah Bogor. Itu kenapa, Bu? Cedera kepala berat. Sangat parah. Cedera kepala berat. Alhamdulillah sejauh ini sih tidak ada kendala. Jadi kita juga punya banyak bantuan relawan ya. Dari Bogor ada, dari Bogor. Lalu seperti apa situasi terkini di RSUD Sayang, Cianjur, Jawa Barat? Kita akan bergabung dengan rekan kami Irfan Budiawan di sana. Ya, Irfan, apakah hingga pagi ini korban masih terus berdatangan ke rumah sakit? Baik, Stefani dan juga pemirsa, saat ini memang beberapa korban masih terpantau juga dibawa oleh beberapa ambulans ke RSUD Sayang Kabupaten Cianjur ini. Namun sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat, para pasien yang sempat dirawat di tenda-tenda darurat dari kemarin hingga pagi hari ini, beberapa sudah mulai dirujuk ke rumah sakit rujukan dan juga sudah mulai dibantu oleh rekan-rekan TNI, lalu juga Polri dan juga tim gabungan dengan ambulans yang sudah disediakan. Di mana tenda-tenda darurat yang disediakan di lapangan parkir Rumah Sakit Umum Sayang Cianjur ini sudah mulai kosong, beberapa sudah mulai kosong karena pasien-pasien sudah mulai dibawa ke rumah sakit rujukan seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin yang ada di Kota Bandung, Rumah Sakit Cibunut yang ada di kawasan Sukabumi, lalu juga ada yang dirujuk ke Rumah Sakit Al Ihsan Kota Bandung, pemirsa. Sementara berdasarkan juga informasi yang kami himpun, ada beberapa warga yang memang mengalami luka ringan ini sudah dibawa oleh keluarga ataupun juga ambulan ke daerahnya kembali ataupun juga ke tempat pengungsian asal daerah. Seperti juga informasi yang kami dapatkan, salah satu warga di kawasan Cugenang ini kembali pulang ke kawasan Kecamatan Cugenang namun belum bisa kembali ke rumah. Nah, mereka ini dialihkan ke pengungsian yang ada di sekitaran Kecamatan Cugenang, pemirsa. Dan juga saat ini ada tenda yang masih berfungsi sebagai penanganan bagi pasien yang baru saja dibawa ke rumah sakit ini. Beberapa tenda juga terpantau ada tambahan mulai dari pagi tadi, di mana tenda yang disiapkan tadi kami pantau ada dari Kementerian Sosial dan sempat Menteri Sosial Tri Risma hari ini juga memantau secara langsung pada pagi hari tadi ketika penanganan para korban ini dan selain itu juga ketika membangun tenda darurat. Selain itu sekira pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung juga sempat meninjau langsung kondisi korban yang ada di Rumah Sakit Sayang Kabupaten Cianjur ini. Dan juga kebutuhan logistik juga terus berdatangan untuk para korban. Kebutuhan logistik
baik mulai dari makanan ataupun juga kebutuhan lainnya bagi para korban terus berdatangan. Selain itu juga tenaga medis juga terus berdatangan dari sekolah-sekolah kesehatan. Saya pantau ada beberapa sekolah kesehatan yang mengirimkan bantuan untuk memberikan penanganan kepada para korban. Beberapa ambulans juga sudah disiapkan untuk memindahkan korban-korban dan korban dari tenda ini dibawa terlebih dahulu ke instalasi gawat darurat. Selepas itu langsung dibawa ke tempat yang akan dituju berdasarkan rujukan yang telah ditentukan, pemirsa. Hingga saat ini pun juga arus lalu lintas di seputaran RSUD Sayang ini juga terus terpantau hilir mudik kendaraan-kendaraan ambulans yang hingga saat ini memang terus berdatangan membawa pasien-pasien, dan juga memang belum dapat bisa dipastikan sebetulnya berapa jumlah total korban tewas, namun berdasarkan rilis hingga pukul 3 dini hari tadi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun juga BPBD Provinsi Jawa Barat, total ada 94 korban jiwa hingga pukul 3 dini hari. Namun tampaknya juga rilis akan terus bertambah, pemirsa, untuk data-data korban, karena hingga saat ini saya pantau juga beberapa relawan terus mendata, terutama bagi korban yang baru saja datang ke Rumah Sakit Umum Daerah Sayang ini. Dan juga seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya ini, hilir mudik keluarga juga tampak mencari beberapa keluarga yang memang diinformasikan dirawat di RSUD Kecamatan, maksud kami RSUD Sayang Kabupaten Cianjur ini. Demikian laporan sementara dari RSUD Sayang Kabupaten Cianjur. Kita kembali ke studio bersama Stephanie. Ya, Irfan, apakah di RSUD Sayang ini ada korban meninggal dunia yang sebelumnya mungkin sempat menjalani perawatan di sana? Ya, memang untuk perawatan sendiri untuk RSUD Sayang ini sudah ditetapkan hanya sebagai perawatan sementara ataupun juga kegawat daruratan. Sementara untuk perawatan lebih lanjut ini akan diberikan kepada para korban di rumah sakit rujukan seperti di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Rumah Sakit Cibunut Sukabumi. Jadi hanya khusus untuk kegawat daruratan saja diberlakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur. Stephanie. Irfan, untuk luka yang paling banyak dialami oleh korban ini apa saja sebenarnya? Ya, dari pantauan dan juga dari konfirmasi yang kami lakukan kepada para korban, di mana para korban rata-rata mengalami luka di bagian kepala, lengan, dan juga kaki. Dan hal tersebut diakibatkan ada warga yang memang tertimpa bangunan rumah ataupun juga tertimpa material-material bangunan, ya, lalu juga material-material benda-benda lainnya. Dan saya pantau juga penanganan yang dilakukan oleh tim medis di bagian kepala ini dilakukan, ada yang memang dilakukan penanganan medis sementara, seperti misalnya dilakukan adanya jahitan, lalu juga sementara untuk tangan dan kaki ini ditangani dengan cara diperban. Stephanie. Baik, terima kasih Irfan Budiawan. Kami akan kembali mengupdate nantinya informasi terbaru dari RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Terima kasih untuk sementara, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur adalah gempa ke-17 yang melanda Indonesia di tahun 2022. Dalam analisisnya, gempa di Kabupaten Cianjur terjadi di luar Sesar Cimandiri. Dari hasil pemantauan PVMBG, lokasi pusat gempa bumi berada di 9 kilo barat daya kota Cianjur atau 12 km di sebelah timur laut kota Sukabumi. Dalam analisisnya, lokasi gempa bumi merupakan wilayah yang tersusun oleh endapan batuan gunung api Pangrango yang sifatnya lepas.
Hal tersebut membuat efek guncangan sehingga mengakibatkan kerusakan parah di wilayah Kabupaten Cianjur. Peneliti Badan Geologi juga menemukan jika gempa bumi bukan diakibatkan oleh sesar Cimandiri, namun diakibatkan sesar lain yang berdekatan dengan sesar Cimandiri. Masyarakat diimbau tidak termakan berita bohong terkait gempa susulan. Selain itu, tim geologi juga akan menerjunkan peneliti untuk mengidentifikasi penyebab gempa bumi yang meluluh lantakan Kabupaten Cianjur. Catatan Badan Geologi, kejadian gempa bumi merusak di Cianjur ini merupakan kejadian gempa bumi merusak yang ke-17 yang terjadi di Indonesia selama tahun 2022. Jadi menurut informasi dari BMKG, lokasi pusat gempa bumi terletak di darat kurang lebih sekitar 9 kilo di sebelah barat daya kota Cianjur dan sekitar 12 km di sebelah timur laut kota Sukabumi. Dan wilayah yang terlanda guncangan gempa bumi itu merupakan wilayah yang tersusun oleh endapan kuarter, ya, khususnya endapan batuan rombakan gunung api muda dari hasil erupsi gunung api Gede Pangrango yang sifatnya dia lepas kemudian lunak, memperkuat efek guncangan sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan. Kemudian lokasi pusat gempa bumi ini menurut analisis Badan Geologi berada di luar dari zona sesar Cimandiri. Dan kemungkinan ada sesar lain yang saat ini kita belum bisa mengidentifikasi dengan baik karakteristiknya. Untuk itu pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat, pertama adalah jangan percaya dengan isu-isu akan. Breaking News akan kembali usai jeda berikut, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.